Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Mary Saida Sarjana Hukum, salah satu mahasiswi dari program Pasca Sarjana Hukum Kampus Universitas Kristen Indonesia. Di video klip ini saya akan membahas terkait salah satu jenis kegiatan industri keuangan non-bank yaitu kartu kredit. Dan pertama-tama saya ingin menyapa dosen yaitu Ibu Dr. Diana Ria Winanti Naputupulu, SHM HMKN MSc, yang merupakan dosen pengampu mata kuliah hukum perbankan. Halo Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Sebagai pendahuluan, lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan prosedur yang berlaku. Dengan kata lain, lembaga keuangan non-bank bermanfaat untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pinjaman dana ataupun modal. Lembaga keuangan bukan bank yang berkembang di Indonesia salah satunya adalah kartu kredit. Kemajuan teknologi telah membentuk pola transaksi keuangan yang mudah dan praktis, tidak selalu dalam bentuk tunai atau debit. Kartu kredit kini telah menjadi favorit banyak orang. Kartu kredit atau yang biasa kita kenal itu dengan credit card di zaman modern menjadi salah satu metode pembayaran yang dianggap memudahkan hampir seluruh transaksi keekonomi dengan tingkat keamanan yang dikembangkan oleh masing-masing bank penerbitnya. Membahas mengenai sejarah kartu kredit, keberadaan kartu kredit ini untuk pertama kalinya dalam sejarah transaksi di dunia digunakan di Amerika Serikat di tahun 1920-an yang diterbitkan oleh Department Store kepada para pelanggan setia mereka. Kartu kredit yang diterbitkan tersebut digunakan untuk tujuan mengidentifikasi pelanggannya yang ingin berbelanja dengan mekanisme pembayaran bulanan. Sehingga kartu kredit ini berbentuk seperti kartu pembayaran lunas yang dibayar bulanan sebelum ditagih dan tanpa kewajiban membayar bunga. Nah, perkembangan selanjutnya berlangsung sekitar tahun 1949 yang bermula dari ketidaksengajaan seorang pengusaha bernama Frank McNamara yang melupakan dompetnya setelah acara makan malam di sebuah restoran ternama. Pada saat tagihan datang, dirinya baru menyadari bahwa dompetnya ketinggalan. Dari masalah inilah kemudian Frank mencari solusi untuk menggantikan uang tunainya yang tertinggal. Kemudian tahun 1950, Frank bersama rekannya Ralph Schneider kembali ke restoran tersebut dengan menggunakan sebuah kartu pembayaran yang unik. Inilah yang menjadi cikal bakal kartu kredit yang kita kenal hingga saat ini. Definisi kartu kredit. Kartu kredit ini berasal dari dua kata, yaitu kartu dan kredit. Kartu merupakan kertas tebal yang biasanya berbentuk persegi panjang yang digunakan untuk berbagai keperluan. Kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu credui yang mempunyai arti percaya dan diadopsi oleh masyarakat sebagai pembeli dan atau menjual secara angsuran. Selanjutnya, terdapat beberapa pengertian kartu kredit. Yang pertama, kartu kredit merupakan alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai. Di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Selanjutnya, pengertian kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai dan cek. Dan kartu kredit merupakan kartu atau jenis kartu yang merupakan fasilitas kredit yang dapat digunakan untuk membayar barang dan atau jasa di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Yang terakhir, kartu kredit merupakan kartu yang pada umumnya dibuat dari bahan plastik dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti misalnya toko, hotel, restoran, penjualan tiket, pengangkutan, dan pelayanan lainnya yang semakin hari semakin berkembang. Pengaturan kartu kredit di Indonesia diatur di Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan.
Kemudian diatur di Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251 garing KMK titik 013 tahun 1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Kemudian diatur di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Dan diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 39 garing PMK titik 03 tahun 2016. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 14 garing 2 garing PBI tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 11 garing 11 garing PBI tahun 2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Penerbitan kartu kredit. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter memberikan pedoman bagi penerbitan kartu kredit dengan mengenakan ketentuan bahwa kartu kredit hanya boleh diterbitkan atau dikeluarkan oleh bank yang masuk dalam kategori sehat atau cukup sehat dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Penyaluran kartu kredit oleh suatu bank harus dilakukan dengan tetap berpedoman pada beberapa prinsip, yaitu prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip 5C, prinsip 7P. Prinsip-prinsip ini juga wajib diperhatikan oleh pihak bank dalam memberikan suatu kredit. Cara kerja kartu kredit. Kartu kredit pada dasarnya memungkinkan penggunanya bertransaksi dengan memanfaatkan kredit dari pihak bank dengan jangka waktu dan limit tertentu. Limit itu ditentukan oleh pihak bank berdasarkan estimasi pihak bank terhadap kemampuan pengguna kartu kredit untuk membayar. Umumnya jangka waktu yang diberikan adalah satu bulan, sehingga penggunanya perlu membayar tagihan di akhir bulan. Ternyata banyak orang yang salah kaprah dan menggunakan kartu kredit tanpa memikirkan pembayarannya, dan inilah yang seringkali menjadi permasalahan dalam kartu kredit. Kartu kredit itu alat bantu untuk kredit jangka pendek yang wajib pengguna bayar kemudian. Bukan berarti pihak bank akan membayar transaksi pengguna itu. Jika pengguna tidak mampu untuk membayar tepat waktu, maka pengguna kartu kredit akan dikenakan biaya tambahan atau denda. Nah, bagaimana cara membayar kartu kredit? Tips yang paling penting dalam melakukan pembayaran kartu kredit adalah bayarlah tagihan Anda sebesar mungkin setiap bulannya secara tepat waktu. Sebelumnya, jagalah pengeluaran sesuai dengan kemampuan keuangan sehingga Anda dapat mengelola pembayaran tagihan kartu kredit dengan baik. Pastikan limit kartu kredit telah sesuai dengan kebutuhan dan dapat dikelola dengan baik. Nah, apabila salah satu pengguna kartu kredit itu mempunyai lebih dari satu kredit, maka cara pembayaran yang dapat dipertimbangkan adalah yaitu pertama bayar terlebih dahulu tagihan kartu kredit yang memiliki tingkat bunga paling tinggi, kemudian lunasi kartu kredit yang memiliki tagihan terkecil untuk meminimalisir pembayaran bunga dan biaya. Selanjutnya, usahakan untuk hanya menggunakan salah satu kartu kredit apabila diperlukan. Hitungan kartu kredit ini yaitu dapat berguna bagi Anda, namun juga dapat berbahaya bagi keuangan Anda. Agar dapat memaksimalkan keuntungannya, maka pengguna harus bijak dalam menggunakannya. Kelebihan utama kartu kredit adalah memudahkan bertransaksi karena dengan adanya kartu kredit, pengguna tidak perlu membawa segepok uang, yaitu uang tunai ya, yang memenuhi dompet Anda. Namun di samping kemudahan terdapat beberapa keuntungan besar kartu kredit antara lain, yaitu mudah dibawa dan digunakan, lebih aman, memungkinkan transaksi sekarang dan membayar kemudian, terlindungi, adanya potongan harga atau bonus tambahan. Kartu kredit juga dapat membahayakan keuangan penggunanya jika tidak menggunakan kartu kredit secara bijak dan cerdas. Beberapa kerugian kartu kredit yaitu yang pertama, bunga tinggi. Jika penggunanya tidak mampu membayar tagihan kartu kredit tepat waktu, maka akan dikenakan denda dengan bunga yang tidak sedikit. Yang kedua, kemungkinan terjebak utang. Apabila pengguna yang melewatkan pembayaran transaksi berulang-ulang, besar kemungkinan pengguna akan terlilit utang yang tiada habisnya dengan denda yang semakin menumpuk. Yang ketiga, adanya biaya tambahan. Penggunaan kartu kredit umumnya dikenai biaya tambahan seperti biaya tahunan kartu kredit atau biaya materai. Yang keempat, penahanan dana atau deposit.
Jika pengguna menggunakan kartu kredit dalam transaksi hotel, ada kemungkinan sejumlah dana ditahan sebagai deposit yang akan dipotong jika pengguna mengkonsumsi minibar atau merusak fasilitas hotel. Yang kelima, biaya tinggi di luar negeri. Umumnya, kartu kredit menetapkan konversi mata uang asing yang cukup tinggi dan mampu membuat tagihan kartu kredit pengguna membengkak jika digunakan di luar negeri. Jenis-jenis kartu kredit itu apa? Nah, jenis kartu kredit yang dibedakan berdasarkan pagu kredit di Indonesia, kartu kredit dengan provider Visa dan Mastercard adalah jenis kartu yang paling banyak digunakan. Visa terbagi dalam 5 tingkatan, yaitu Visa Klasik, di mana kartu kredit yang satu ini merupakan kartu kredit dengan batas limit paling rendah, baik untuk belanja dan fiturnya. Umumnya batas transaksi limit maksimal 5 juta. Limit ini tidak berbeda jauh dengan batas transaksi yang dikeluarkan oleh Bank Nasional. Kemudian yang kedua adalah Visa Gold. Jenis kartu kredit yang satu ini lebih eksklusif dibanding Visa Klasik karena ditambah dengan beberapa fitur diskon, beberapa merchant, dan batas kredit yang lebih tinggi. Kartu kredit ini dimiliki oleh orang yang berpenghasilan sekitar 5 juta hingga 25 juta per bulan. Nah, batas kredit atau limit maksimal Visa Gold mencapai hingga 100 juta. Limit ini juga tergantung pada kebijakan bank penerbit kartu kredit. Yang ketiga, Visa Platinum. Kartu kredit yang satu ini umumnya banyak digunakan oleh para pembisnis untuk ajang gengsi. Untuk memiliki kartu ini, pengguna harus memiliki pendapatan sekitar 25 juta ke atas per bulannya atau minimal 28 juta. Sedangkan batas kredit atau limit maksimal mulai dari 75 juta hingga tak terbatas atau unlimited. Yang keempat adalah Visa Signature. Kartu kredit yang satu ini sangat eksklusif dan hanya dimiliki beberapa profesi saja seperti pengusaha, pengacara papan atas, dokter terkemuka, dan angkutan profesional yang terkenal. Itu pun masih dilihat lebih lagi penghasilannya. Limit maksimal mulai dari 100 juta hingga unlimited. Ada beberapa fasilitas tambahan seperti airport lounge hingga ke travel assist dan golf membership. Yang kelima, Visa Infinite. Nah, kartu kredit Visa Infinite tidak ditawarkan untuk umum. Kartu eksklusif ini dimiliki oleh sebagian orang yang memiliki aset di atas 100.000 US dollar dalam bentuk cash. Namun, batas atau limit kredit mulai dari 50 juta hingga unlimited. Nah, pada umumnya hingga 250 juta, tergantung dari banyaknya simpanan uang pengguna tersebut. Semakin banyak uang simpanan, maka semakin besar batas kredit. Nah, beberapa fasilitas yang ditawarkan oleh kartu kredit ini meliputi travel assist, asuransi perjalanan, booking jet pribadi, hingga special priority pass. Selanjutnya, jenis kartu kredit Mastercard yang terbagi dalam 4 tingkatan. Pertama adalah Mastercard Classic. Tidak berbeda jauh dengan yang dikeluarkan oleh Visa. Mastercard Classic ini mendapat limit kredit hingga 5 juta, sedangkan pemiliknya harus berpenghasilan minimal UMR hingga 50 juta per tahun. Mastercard Gold. Nah, kartu kredit yang kedua ini berada di atas jenis klasik, tidak berbeda jauh dengan Visa. Mastercard Gold memiliki limit kredit hingga 100 juta. Sedangkan standar penghasilan minimalnya juga tidak terlalu jauh dengan klasik, namun untuk iuran bulannya lebih tinggi. Mastercard Platinum. Kartu kredit Platinum milik Mastercard biasanya menawarkan fitur yang lebih banyak. Limit kreditnya minimal tidak terlalu berbeda jauh dengan Visa Platinum, mulai dari 75 juta hingga unlimited, menyesuaikan penggunanya. Yang terakhir adalah Mastercard World. Mastercard World hampir serupa dengan Visa Infinite, namun setiap tahun minimalnya pengguna harus menggunakan sebesar 75 juta. Jika pengguna melakukan transaksi kredit minimal di bawah 75 juta, maka pengguna akan dikenakan iuran tahunan atau bulanan yang akan disesuaikan oleh kebijakan masing-masing penerbit. Jenis kartu kredit berdasarkan wilayah berlakunya. Yang pertama, kartu kredit nasional. Kartu kredit ini hanya berlaku dan bisa digunakan dalam wilayah tertentu. Misalnya hanya berlaku di wilayah Indonesia.
Bahkan perusahaan afiliasi menerbitkan sendiri kartu kreditnya untuk pelayanan yang lebih praktis dan efisien bagi nasabahnya. Contoh perusahaan yang bekerja sama dengan bank penerbit kartu kreditnya sendiri adalah Hero, Astra, Garuda, Carrefour, Lotte, dan lain-lain. Yang kedua, kartu kredit internasional. Jenis kartu kredit internasional dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang berlaku di seluruh dunia. Pasar kartu kredit ini dinominasi oleh dua merek kartu kredit yang telah mendunia, yaitu Visa dan Mastercard. Keduanya telah memiliki lebih dari 100 juta pemegang kartu dan tersebar di seluruh bumi untuk masing-masing perusahaan. Nah, kartu kredit internasional ini bisa digunakan untuk transaksi di merchants yang berlogo sebagai berikut, yaitu Visa, Mastercard, Diners Club, Carte Blanche, dan American Express. Selanjutnya, jenis kartu kredit berdasarkan afiliasinya. Yang pertama, co-branding card, yaitu jenis kartu kredit yang terbit atas kerjasama institusi pengelola dengan beberapa pihak bank. Contohnya adalah Visa dan Mastercard. Yang kedua adalah affinity card, yaitu jenis kartu kredit yang digunakan sekelompok orang tertentu, misalnya mahasiswa. Contohnya yaitu kartu kredit BNI yang bekerja sama dengan universitas-universitas di seluruh Indonesia. Jenis kartu kredit lainnya yaitu kartu kredit digital dan kartu kredit konvensional. Perbedaan kedua kartu tersebut, yang pertama dari segi bentuk. Kartu kredit konvensional memiliki bentuk kotak kecil yang bisa dimasukkan ke dompet, terbuat dari bahan dasar plastik dan dilengkapi dengan berbagai keterangan di dalamnya. Misalnya nama bank yang mengeluarkan kartu dan keterangan kartu kredit, kemudian kartu kredit juga dilengkapi dengan chip yang berguna untuk menyimpan data dari pemilik. Chip ini memberi opsi tanda tangan atau PIN yang bisa dipilih oleh pengguna kartu kredit. Dan kemudian ada juga nomor kartu kredit yang berjumlah 16 digit, di mana nomor ini menunjukkan identitas pemilik sehingga mesin electronic data capture bisa membaca informasi dari kartu kredit tersebut. Dan terdapat huruf cetak timbul untuk nama pemilik dan juga tanggal daluarsa dari kartu kredit tersebut. Nah, perbedaannya dengan kartu kredit digital, yaitu kartu kredit digital tidak berbentuk kartu dan tidak dilengkapi dengan chip. Hanya ada nomor kartu yang fungsinya sama dengan kartu kredit konvensional. Pengguna bisa mengakses melalui aplikasi digital banking di smartphone. Perbedaan yang kedua adalah proses pengajuannya. Pada kartu kredit konvensional, pengguna harus menyiapkan berbagai dokumen khusus dalam bentuk fisik seperti ektp, kartu keluarga, fotokopi rekening selama 3 bulan terakhir, hingga slip gaji. Selain itu, pengguna harus melakukan pengurusan di bank secara langsung. Namun, pada pengajuan kartu kredit digital, pengguna hanya bisa melakukan secara online melalui aplikasi dan cukup melengkapi identitas seperti ektp dan melakukan foto selfie sebagai proses verifikasi. Perbedaan yang ketiga yaitu fleksibilitas. Jika dilihat dari segi fleksibilitas, masing-masing memiliki kelebihan tersendiri. Kartu kredit fisik memiliki fleksibilitas karena tidak mengharuskan memiliki kuota internet untuk mengaksesnya, melainkan setiap transaksi dilakukan dengan kartu kredit fisik. Sedangkan kartu kredit digital juga cukup fleksibel, yaitu pengguna lebih praktis dan serba online. Tidak perlu membawa berbagai macam jenis kartu untuk berbelanja, cukup dengan kartu kredit digital yang ada pada smartphone. Selain itu, proses untuk melakukan top up ke dompet digital juga sama mudahnya dengan konvensional. Pengguna cukup menghubungkan kartu kredit online ke berbagai dompet digital dan marketplace, sehingga proses pembayaran pun menjadi lebih mudah. Hanya saja, pengguna harus memastikan jika di smartphone memiliki paket internet yang cukup untuk mengakses platform digital, sebab jika tidak, maka kartu kredit tidak akan bisa digunakan. Perbedaan selanjutnya yang keempat adalah cara akses. Akses kartu kredit konvensional dan digital sebenarnya hampir sama. Pengguna bisa melakukan pemeriksaan transaksi pada website bank penyedia kartu kredit. Selain itu, jika nomor telepon pengguna sudah terdaftar di bank, maka pengguna bisa melakukan pemeriksaan transaksi melalui pesan. Manfaat kartu kredit konvensional maupun digital bisa pengguna rasakan bahkan sekaligus untuk mengatur keuangan bulanan, mulai dari limit kartu kredit, limit transaksi, dan lain sebagainya. Semua layanan ini bisa pengguna atur selama 24 jam penuh tanpa ada jam libur. Rekan-rekan sekalian,
ada informasi terupdate mengenai kartu kredit, di mana pada bulan Maret tahun 2023, pemerintah telah mensahkan bahwa kartu kredit pemerintah akan memakai kartu kredit GPN, tidak mengandalkan Visa dan Mastercard. Permintaan tersebut bukanlah tanpa alasan. Pak Jokowi menceritakan asal muasal karena kejadian yang menimpa Rusia ketika pecah perang dengan Ukraina, itu pada Februari 2022, membuat pemerintahan Amerika Serikat memberikan sanksi kepada Rusia yang diikuti oleh kebijakan perusahaan asal Amerika Serikat, sehingga kartu Visa dan Mastercard tidak bisa lagi digunakan di Rusia. Hal itu menyebabkan transaksi-transaksi di sana menjadi terkendala. Nah, jika berkaca dari kejadian tersebut, Pak Jokowi berharap jika Indonesia memakai platform Indonesia sendiri dan itu menyebar semuanya menggunakan dimulai dari kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten atau dan kota, kemungkinan Indonesia akan lebih tenang. Untuk rencana kartu kredit pemerintah ini akan mulai diluncurkan pada sekitar bulan Mei 2023. Dan hal ini juga perusahaan penyedia jasa pembayaran Visa Worldwide Indonesia, yaitu Visa, merespon positif pengembangan kartu kredit menggunakan gerbang pembayaran nasional yang biasa disebut GPN. Inisiatif pemerintah itu dinilai dapat meningkatkan transaksi pembayaran secara elektronik. Mereka sangat mengapresiasi dan mendukung usaha pemerintah untuk melakukan digitalisasi pembayaran, terutama di segmen korporasi. Semoga dengan hadirnya nanti kartu kredit pemerintah dalam bentuk GPN dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan Indonesia yang lebih kuat. Mari rekan-rekan sekalian, kita dukung dan berdoa supaya program pemerintah ini dapat hadir dengan baik dan lancar, dapat kita rasakan benefitnya bersama-sama. Sekian juga informasi seputar kartu kredit yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan waktunya untuk menonton video klip ini, saya ucapkan terima kasih.